Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila kita ikut atau beritiba kepada beliau, insya Allah kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bunda solihah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang fikih puasa. Definisi asyaum atau definisi puasa. Secara bahasa, asyaum artinya al-kahfu atau al-imsak, yaitu menahan diri. Secara fikih, Imam Ibnu Katsir mendefinisikan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Sedangkan Said Sabiq mengatakan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dibarengi dengan niat. Adapun keutamaan puasa dan tujuannya. Ibadah puasa memiliki banyak keutamaan, baik keutamaan secara umum dan keutamaan secara khusus, tergantung jenis puasanya. Keistimewaan secara umum yaitu Allah dalam hadis qudsinya mengatakan bahwa kullu amali bani adam lahu illa siyama wa huwa li wa ana ajzi bihi, yang artinya setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun di hadis Bukhari yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Dan tidak ada yang memasuki melaluinya kecuali mereka. Dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka berdiri dan tidak ada yang memasukinya seorang pun kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup, dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melaluinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam kaitan saum Ramadan ada sejumlah hadis yang menceritakan keistimewaannya, diantaranya sebagai berikut, yang berbunyi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama li dzambi, yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab atau mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Adapun di hadis Muslim dinyatakan yaitu salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dosa di antara mereka jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Puasa memiliki tujuan yang mulia, yaitu agar orang-orang beriman menggapai derajat takwa seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adapun hikmah puasa yang pertama yaitu bukti ketaatan kepada Allah. Allah telah memerintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah tadi itu, begitu pula dengan
Rasulullah yang telah memotivasi dan mencontohkannya. Maka siapa yang melakukannya menunjukkan dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu sarana meraih takwa. Orang Barat mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Maka kita mengatakan banyak jalan menuju takwa. Salah satu jalan atau fasilitas bagi orang-orang beriman untuk menggapai takwa adalah dengan melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya. Bukan hanya puasa makan dan minum, tetapi juga puasa hati dan lisan dari keburukan. Yang ketiga, mendidik empati sosial. Dengan merasakan lapar, seorang muslim dapat merasakan pula yang biasa dirasakan oleh orang miskin. Sehingga diharapkan tumbuh kesadaran saling berbagi dan solidaritas sosial melalui sedekah, zakat fitrah, dan memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka. Yang keempat yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Selain aspek rohani atau spiritual, puasa juga memberi manfaat kesehatan. Dalam hadis, summu tasihhu, berpuasalah kamu niscaya akan sehat. Walaupun hadis ini dinyatakan dhaif atau lemah, namun secara makna sahih sebagaimana dijelaskan para pakar hadis. Di saat puasa, maka terjadi detoksifikasi tubuh, mengistirahatkan organ pencernaan dan melatih kekuatan daya tahan tubuh. Adapun hukum puasa yaitu yang pertama, puasa fardu. Puasa fardu ada 3, diantaranya puasa Ramadan, puasa qadha, dan puasa nadar. Dalilnya tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183-184 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ayat ini menegaskan kewajiban puasa Ramadan dan qadha puasa Ramadan di hari lain bagi yang meninggalkannya karena sakit atau safar. Adapun wajibnya puasa nazar berdasarkan dalil umum, wajibnya menjalankan nazar bagi orang yang melakukan nazar. Ketika masa jahiliyah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bernazar akan iktikaf di malam hari di Masjidil Haram. Lalu di masa Islam, hal itu disampaikan kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, penuhilah nazarmu. Hadis riwayat Bukhari. Syarat umum berpuasa Ramadan ialah Islam, berakal, balik, tahu atas kewajiban. Maka non-muslim, orang gila, pikun atau koma, anak kecil, dan orang yang sama sekali tidak tahu syariat puasa, maka tidaklah wajib. Adapun syarat khususnya yaitu sehat dan mukim atau tidak bepergian, bersih dari haid dan nifas. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah begitu banyak diajarkan dalam Islam, seperti puasa di hari Senin dan Kamis, Ayyamul Bid atau di tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, bulan Arafah, puasa Asyura, puasa Daud, dan puasa di bulan-bulan haram secara umum, yaitu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, 6 hari puasa Syawal, dan puasa Sa'ban. Yang ketiga, puasa terlarang. Puasa terlarang ada 2 macam, yaitu ada yang haram dan makruh. Ada pula yang diperselisihkan antara keduanya. Puasa di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, puasa ini masing-masing hari adalah makruh karena kecuali dibarengi puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya, atau dilakukan karena ada sebab khusus seperti bertepatan dengan puasa Daud yang menjadi kebiasaannya, atau puasa Arafah atau puasa qadha. Makruh pula puasa wisol, yaitu puasa yang menyambung dengan hari berikutnya tanpa berbuka. Puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini haram berdasarkan ijma. Puasa di hari tasyrik ini makruh kecuali bagi jamaah haji yang belum melakukan hadyu atau kurban. Makruh pula puasa dahr atau puasa sepanjang tahun kecuali bagi yang kuat. Makruh berpuasa saat sakit berat, sebab itu membahayakan dan menolak rukhsah, dan diharapkan pula sunnah dan diharamkan puasa sunnah bagi istri di saat suami memerlukan dirinya. Puasa mubah, yaitu puasa yang diperbolehkan adalah puasa mutlak.
yaitu puasa yang dilakukan pada waktu yang bebas, tidak terikat oleh sebab khusus dan waktu khusus, sekedar ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu hukum puasa. Imam Ibnu Rusdi mengatakan rukun puasa ada 3, yaitu yang 2 disepakati para ulama dan yang 1 tidak. 2 rukun yang disepakati itu adalah masuknya waktu atau sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dan menahan diri dari yang batal. Adapun 1 rukun yang tidak disepakati adalah niat. Sedangkan Syekh Said Sabiq menyebutkan ada 2 rukun puasa, yaitu menahan diri dari yang membatalkan sejak fajar sampai terbenam matahari dan niat. Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu berdasarkan niatnya dan manusia mendapatkan apa-apa yang diniatkannya. Adapun pembatal-pembatal puasa yaitu yang pertama adalah murtad. Ini bukan hanya batal puasa tetapi juga batal keislamannya. Yang kedua, makan atau minum dengan sengaja. Rasulullah bersabda, siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka lanjutkanlah atau sempurnakanlah puasanya. Sesungguhnya dia diberikan makan dan minum oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Syekh Sabiq mengatakan, makan dan minum karena lupa, tidak sengaja, dan dipaksa tidak ada qadha dan tidak ada kafarat baginya. Yang pertama yaitu muntah yang disengaja. Yang kedua yaitu haid dan nifas. Yang ketiga, mengeluarkan air mani secara sengaja. Yang keempat, berniat membatalkan puasa. Dan yang kelima, jima di siang hari. Serta keenam, berbuka karena menyangka sudah maghrib. Bagian 6 yaitu hukum meninggalkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam, kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam, sehingga siapa yang meninggalkannya tanpa alasan maka dia berdosa besar. Orang yang tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan biasanya ada beberapa keadaan, yaitu yang pertama, tidak berpuasa karena ada udzur syar'i. Keadaan ini dimaklumi dan dimaafkan. Misal, ada orang yang safar atau perjalanan, sakit, haid atau nifas, hamil dan menyusui, orang yang sudah sangat jompo ataupun lemah. Semua mereka tidak dianggap berdosa. Mereka mesti qadha seperti haid, nifas, sakit, dan safar, atau membayar fidyah seperti orang jompo dan orang yang sakit, yang sulit diharapkan kesembuhannya. Adapun ibu hamil dan menyusui diperbolehkan atau diperselisihkan antara qadha dan fidyah. Yang kedua yaitu tidak berpuasa tanpa udzur syar'i, tapi masih meyakini kewajiban puasa. Keadaan ini pelakunya dianggap melakukan dosa teramat besar. Hal ini ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang artinya orang-orang beriman menetapkan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan padahal tidak sakit dan tidak ada alasan, maka dia lebih buruk dari pemungut-pungutan liar, pezina, peminum khamr, bahkan diragukan keislamannya, dan mereka menyangka orang tersebut adalah zindik dan telah rusak keislamannya. Namun, apakah dia kafir atau murtad? Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada 3, diantaranya di atasnya lah agama Islam difondasikan, dan barang siapa yang meninggikannya satu saja maka meninggalkannya satu saja maka dia kafir dan darahnya halal untuk dibunuh, yakni syahadat la ilaha illallah, sholat wajib, dan puasa Ramadan. Yang ketiga yaitu tidak puasa karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Untuk jenis ini, para ulama sepakat bahwa pelakunya adalah murtad, sebab dia telah mengingkari salah satu rukun Islam. Syekh Said Sabiq rahimahullah menjelaskan, yaitu umat telah ijma atau aklamasi atas wajibnya saum Ramadan, dan itu termasuk salah satu rukun Islam yang telah diketahui, telah pasti dalam agama, dan orang yang mengingkarinya maka dia kafir dan murtad dari Islam. Demikian pembahasan sedikit tentang fikih sunnah.
Apabila itu ada kebenaran pastinya datang dari Allah, dan jika itu kesalahan pasti datangnya kami pribadi karena kurangnya ilmu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.